Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat para pembicara, ada Profesor Widodo Muktio, ada Pak Dirjen IKP, Pak Usman Kansong, dan semua teman-teman semua yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Memang problema government PR ataupun juga komunikasi publik di Indonesia itu bukan karena kurangnya ahli komunikasi. Sudah banyak ahli komunikasi. Pesan-pesan yang dibuat, informasi yang dibuat sudah banyak yang sangat menarik, begitu ya. Sangat menarik, sangat menginspirasi, sangat katakanlah juga membuat orang itu bersemangat, optimis, dan sebagainya. Tapi problema utamanya itu adalah konten-konten yang bagus dari berbagai kementerian, berbagai lembaga, bahkan juga pemerintah daerah, itu banyak yang tidak di-share oleh orang lain, tidak banyak didistribusikan oleh masyarakat umum atau masyarakat luas. Nah, problema inilah yang kemudian kami coba untuk kita cari solusinya, cari penyelesaiannya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu tadi Pak Prof. Widodo juga sudah menjelaskan, Pak Usman Kansong juga menjelaskan tentang perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini boleh dikatakan adalah sebuah revolusi digital ya, yang merupakan perubahan dari teknologi mekanik ke elektronik, analog ke digital yang terjadi sejak tahun 80 sampai sekarang. Tren ini tidak berubah. Artinya tidak berhenti ataupun juga tidak melambat, terus berkembang. Tren perkembangan teknologi ini tidak berhenti, tidak melambat, terus berkembang, dan kita kadang-kadang tertinggal, tergagap-gagap, ya. Padahal sudah memunculkan revolusi industri 4.0, memunculkan teknologi-teknologi ikutan yang sekarang mewarnai dunia kerja, dunia berbagai aspek kehidupan, tidak hanya komunikasi, misalnya kayak Internet of Things, cloud computing, big data, artificial intelligence, itu semua mempengaruhi kehidupan. Bahkan ada teori yang menganggap teknologi ini merubah sejarah, merubah kehidupan manusia, merubah kehidupan masyarakat. Sejarah berubah, model bisnis berubah, pola komunikasi berubah. Semuanya berubah gara-gara teknologi. Itu kalau pakai teori yang namanya technological determinism. Tapi tadi juga disebutkan, ada yang percaya bahwa teknologi itu hasil produksi manusia untuk kepentingan manusia. Jadi bukan mempengaruhi manusia, tapi itu dibuat oleh manusia dan dikontrol oleh manusia. Ada dua teori itu. Mari kita lihat. Dua-duanya ada benarnya, tapi dua-duanya memang harus kita antisipasi. Yang jelas dengan teknologi digital, itu lalu miliaran orang di dunia itu terkoneksi. Jadi teknologi digital ini beda dengan penyiaran yang era masa lalu. Digital ini menciptakan technological connectivity atau technical connectivity. Kita ini terkoneksi dengan miliaran orang dunia. Di Indonesia ada 212 juta pakai internet, kita terkoneksi dengan 212 juta pengguna internet. Ketika terkoneksi, maka lalu semua orang itu bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Semua orang itu bisa jadi komunikator. Semua orang itu bisa menjadi evaluator, bisa menjadi komentator. Dan semua orang juga bisa menghasilkan komunikasi dan informasi sehingga memunculkan informasi yang beragam dan banyak sekali. Itu yang disebut sebagai abundance. Kita ini abundance, informasinya udah berlimpah ruah karena semua pemproduksi. Lalu tapi memunculkan global brain, kecerdasan global, karena banyak informasi lalu kita menjadi cerdas, terutama ketika informasi yang banyak tadi distrukturisasi oleh artificial intelligence. Konten-konten informasi itu adalah big data yang terkumpul, distrukturisasi oleh artificial intelligence, jadilah ChatGPT dan lain-lain. Karena direstrukturisasi. Sehingga mau tanya apapun, karena informasinya dari mana-mana, sudah dikumpulkan dan sudah direstrukturisasi, itulah jadinya ChatGPT yang sangat cerdas, melebihi kecerdasan siapapun, karena ditanya apapun bisa jawab. Sepanjang sudah ada konten-konten yang diupload.
sepanjang teknologi itu mampu untuk masuk dalam interkoneksi tadi. Ini yang terjadi. Nah, teman-teman, itulah yang disebut sebagai the future is faster than you think. Masa depan itu kecepatannya melebihi yang kita bayangkan. Kita nggak pernah membayangkan ada artificial intelligence, Internet of Things, dan lain-lain, dan pengaruhnya. Tiba-tiba sekarang ini mentransformasi bisnis, merubah industri, merubah kehidupan, merubah sejarah. Anak-anak anak-anak kita, bahkan kita juga, semakin habis waktunya di dunia cyber. Cyber itu menjadi, kalau dulu itu hanya main-main, katakanlah begitu ya, sekarang dunia cyber itu menjadi real life. Dulu Kementerian Kominfo itu tidak ngurusin internet. Dulu awal-awal masih namanya Parpostel itu hanya ngurusi pos dan telekomunikasi. Nggak ada yang ngurusi internet. Internet itu mau .com-nya, mau nama dan names and numbers-nya itu yang ngurus dosen dari UI dan ITB, personal, bukan negara. Negara belum ngatur. Baru kemudian mulai tahun-tahun akhir tahun 90-an masuk tahun 2000 baru ada Kementerian Komunikasi Informasi itu dimasukkan tuh, mulai diurus dan menurunkan Undang-Undang ITE tahun 2008. Awalnya 2001, 2002 udah mulai dipikirkan itu. Baru setelah ada Undang-Undang ITE, baru kemudian pemerintah atur, ada namanya Pandi, kemudian ada Dirjen Aptika yang mengatur konten. Tapi di dunia, persoalan internet ini diatur oleh korporasi name and numbers, ICANN, International Corporation, yang terkait dengan penamaan, siapa yang dapat koid.com itu di mana, itu yang ngatur korporasi-korporasi. Makanya agak beda antara internet dengan dunia telekomunikasi. Kalau telekomunikasi itu diatur oleh ITU yang merupakan bagian dari PBB, ICANN itu adalah asosiasi korporasi yang anggotanya bukan negara. Anggotanya adalah korporasi-korporasi. Baru belakangan ini ada beberapa yang negara ikut. Tapi masih ada juga negara yang ngurus internetnya itu personal. Brunei itu masih untuk .com-nya atau kalau di sini .id-nya itu masih diurus oleh personal ahli dan bukan orang Brunei lagi. Baru belakangan ini dibicarakan. Nah, ketika teknologi ini sudah begitu kentalnya dan masyarakat sekarang nggak bisa dipisahkan dengan teknologi digital, di mana kita sekarang waktunya dihabiskan di dunia digital, sekolah di dunia digital, pakai e-learning, kemudian belanja di dunia digital, pakai e-commerce, debat politik di dunia digital, bikin hoax di dunia digital, semua di dunia digital, maka ramailah dunia digital, dan aktiflah ratusan juta orang, bahkan miliaran orang di dunia digital. Akhirnya apa yang terjadi? The power of netizen over the power of state. Kekuatan netizen yang berpartisipasi banyak di dunia digital itu menjadi kuat sekali, melebihi kekuatan negara. Mereka membayangkan bahwa suatu saat nanti investasi itu bisa bukan hanya di dunia real, di dunia fisik, tapi investasi di dunia maya. Mereka membuat yang namanya kripto seperti Bitcoin, ya, Ethereum dan lain-lain, ada alternatif coin. Coba Anda bayangkan, Bitcoin itu dianggap seperti uang baru di era digital. Padahal kalau kita ngomong uang, itu selalu dikeluarkan oleh Bank Sentral. Rupiah dikeluarkan oleh Bank Sentral Indonesia, BI. Yang namanya dolar itu dikeluarkan oleh Bank Sentral Amerika, yang namanya Federal Reserve. Begitu pula negara-negara lain mengeluarkan bank. Tapi ini muncul namanya Bitcoin. Bank Sentral mana mengeluarkan Bitcoin? Nggak ada. Dia bukan Bank Sentral mengeluarkan. Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto itu siapa? Tidak ada yang jelas. Jadi netizen ini menciptakan tidak hanya dunia metaverse, tidak hanya menciptakan dunia cyber yang macam-macam, nanti akan sedikit, tapi juga menciptakan
uang baru, dan uang itu bukan dari bank sentral, tidak ada satu negara pun yang menjamin, tapi dipercaya itu ada investasi. Intinya sebenarnya begini, di era digital itu semua orang berperan, semua orang berbicara, semua orang mencoba untuk membuat, dan itu ada yang mempercayai dan ada yang bahkan dianggap sebagai bagian dari investasi karena ada teknologi yang memungkinkan untuk tidak diubah-ubah. Nah, teman-teman, di dunia politik juga muncul persoalan demokrasi sekarang ini sulit. Kenapa sulit? Karena gelombang politik identitas tadi yang disebutkan Prof. Widodo dengan hoax dan lain-lain, ini menjadi ancaman demokrasi ketika jumlah orang yang plural, masyarakat yang jumlahnya jutaan dan plural, itu sekarang semuanya minta didengarkan. Semuanya minta mempengaruhi atau ingin mencoba mempengaruhi kebijakan. Kalau dulu demokrasi Athena, demokrasi modern di Amerika, ini menangani orang-orang yang homogen. Athena itu homogen. Masyarakat Amerika plural, memang plural, tapi ada yang dominan. White Anglo-Saxon Protestan dominan mensubordinasikan yang lain. Sehingga seringkali di Amerika yang disebut demokrasi, toh yang mendominasi dua partai. Dan itu White Anglo-Saxon Protestan dua-duanya. Atau minimal di Partai Demokrat lebih ke sana, Republik lah lebih ke sana. Ya White Anglo-Saxon Protestan. Tapi kalau heterogen itu biasanya negara otoriter itu akan bisa menahan, bisa ngamanin, atau negara-negara kerajaan bisa nanganin. Tapi kalau negara demokrasi sekarang kalau kerajaan itu suara netizen, suara rakyat tuh nggak perlu didengarin juga nggak apa-apa, nggak pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan, regulasi dan lain-lain. Tapi kalau di dunia demokrasi yang seperti sekarang terjadi, banyak negara tergagap-gagap, termasuk Amerika sekalipun tergagap-gagap. Jadi kalau kita belajar demokrasi di Amerika juga, mereka tanggal 6 Januari 2021 ada demo besar di Washington yang menduduki gedung Kongres, ratusan ribu orang ngejar-ngejar anggota dewan, anggota Kongres. Negara yang sangat dihormati sebagai pionir demokrasi, tiba-tiba itu rakyatnya nggak percaya dengan hasil Pilpres tahun 2021 itu, hasil Pilpres 2020. Ya. Itu yang terjadi di Amerika. Indonesia juga punya tantangan yang hampir sama. Makanya ada buku The Great Experiment, Why Diverse Democracies Fall Apart and How They Can Endure. Itu tulisan dari Yosa Monks. Itu mencoba untuk memikirkan bahwa gimana cari solusi-solusinya. Macam-macam sih, nanti dibaca sendiri. Tapi intinya saya hanya ingin mengatakan, di era digital sekaligus ini, dan juga post-truth ini, maka kekuatan rakyat itu sudah sangat menguat dan negara melemah. Maka negara harus mencari solusi. Di demokrasi ada cari solusi, di komunikasi publik atau GPR juga harus cari solusi. Tadi Pak Widodo sudah mengatakan kita ada komputer, internet, digital, blockchain, kuantum, itu di era sekarang teknologinya kita pakai semua. Oke, sekarang kita masuk ke kenapa blockchain. Seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Widodo, saya ingin menyampaikan blockchain untuk government public relation. Teman-teman, blockchain memunculkan yang namanya Bitcoin. Itu di dunia, katakanlah dunia ekonomi, ya, yang dipercaya sebagai sebuah currency baru untuk uang digital yang pernah melambung tinggi sekali, walaupun agak turun karena dia dianggap mendisrupsi bank sentral, sehingga negara besar seperti Amerika maupun Cina itu setengah hati terhadap blockchain, bahkan anti blockchain sebenarnya, karena mereka juga bisa terganggu ekonominya karena blockchain. Nah, tapi kita nggak bicara tentang itu, tapi kita bicara tentang mengapa orang percaya dengan blockchain dan di Bitcoin-nya. Kenapa? Karena lebih aman. Lebih aman, terpercaya, terjamin keasliannya lebih mudah. Atau istilahnya itu immutable, lebih kekal. Terdesentralisasi. Datanya itu terdesentralisasi pada pelaku-pelaku. Sehingga kalau ada yang nge-hack, yang nge-crack, dia hanya akan bisa mengubah sedikit data, dan itu pun ketahuan kalau ada perubahan sedikit data. Tidak ada data itu terdesentralisasi pada para pelaku dan pengguna blockchain.
Sehingga kalau ada orang yang berubah satu, dia akan mempengaruhi yang berubah ke yang kedua. Pada orang yang kedua yang terkait chain-nya itu. Itu teknologi blockchain seperti itu. Jadi kait-mengkait. Sehingga tidak mungkin ada perubahan yang semuanya dimanipulasi, tidak mungkin. Memanipulasi satu poin saja akan terpengaruh dan akan tak ketahuan. Sehingga akan ditolak. Itulah makanya lalu disebut bahwa blockchain itu teknologi yang terdesentralisasi, transparan, immutable atau kekal, netral, open access, tapi juga safety, aman. Nah, sekarang bisa nggak teknologi ini dipakai untuk urusan mengenai government public relation atau PR atau yang lain-lain atau komunikasi publik? Tadi disinggung oleh Pak Widodo atau Prof. Widodo bahwa teknologi itu melahirkan inovasi. Ya, munculkan inovasi baru dan profesi baru. Kita udah melihat teknologi digital memunculkan inovasi YouTube, lalu ada profesi YouTuber. Teknologi digital memunculkan inovasi Twitter, katakanlah dulu nggak ada ya 20 tahun yang lalu. Sekarang ada Twitter, ada Thread atau Thread itu yang dibuat sama Facebook ya. Itu memunculkan profesi-profesi baru, apakah itu buzzer, influencer, dan lain-lain. Ada juga tadi, kalau blockchain memunculkan inovasi namanya kripto. Kripto ini macam-macam, ada blockchain, ada Bitcoin yang utama, kripto itu Bitcoin yang pertama. Kemudian ada yang kedua yaitu Ethereum. Tapi kemudian ada pengembangan semua ahli banyak yang bikin sehingga ada belasan ribu, ada 19.000 lebih, hampir 2.000 kripto. Ini hampir sama dengan uang. Coba bayangkan mata uang dibuat oleh personal. Tapi ada yang dipercaya, ada yang tidak. Kayak startup, ada yang dipercaya, ada yang tidak. Yang dipercaya itu kemudian berkembang, lalu semakin banyak dan mempunyai nilai. Yang nggak dipercaya ya lama-lama mati. Lama-lama nggak ada yang make, sehingga harganya hilang. Itu seperti kayak startup. Startup kan ada yang berkembang jadi Gojek, jadi Tokopedia. Tapi yang mati kan juga banyak. Nah, itu seperti itu. Muncul banyak profesi-profesi. Nah, kemudian blockchain ini tidak perlu adanya otoritas negara atau pemerintah. Nggak membutuhkan otoritas negara. Tapi adalah teknologi ini saling kait-mengkait dan orang bisa ikut, kemudian dia dipercaya karena nggak bisa diubah-ubah. Karena ngubah satu pasti akan mengubah yang lain. Dan itu harus ada kesepakatan. Nah, teman-teman, teknologi blockchain ini selain sudah sukses menciptakan Bitcoin, kemudian menciptakan alternatif coin, kemudian ada metaverse, ya, metaverse yang bisa menjembatani orang-orang yang waktunya habis di dunia maya itu sekarang pakai metaverse kan gitu kan, sehingga lalu kalau saya beli rumah di daerah misalnya di wilayah Bogor yang jauh, Bogor di daerah utara Bogor, terus nggak saya pakai, terus saya tunggu ini investasi tanah itu nggak pernah saya pakai. Apa bedanya kalau saya beli tanah di metaverse, tanah yang nggak perlu ada fisiknya, tapi ternyata one day nanti juga akan naik harganya. Jadi sekarang investasi bisa aja di dunia maya, tidak selalu ada di dunia fisik. Nah, bagaimana kaitannya dengan komunikasi? Komunikasi, tadi di depan saya katakan, metaverse bisa dipakai untuk layanan komunikasi, ya. Jadi kalau hanya sekedar hanya dipakai sebagai sarana layanan, sarana supaya iklan, sarana promosi, bisa metaverse banyak. Bahkan sekarang sudah menjadi sarana untuk pendidikan. Artinya kita bisa pakai blockchain untuk metaverse itu untuk pendidikan, bisa pendidikan macam-macam, pendidikan budi pekerti bisa, pendidikan agama bisa, pendidikan apa-apa. Sehingga anak-anak yang belajar pakai metaverse itu seakan-akan bertemu dengan realitas yang dia harus tangani dan hadapi, padahal itu semuanya adalah metaverse. Misalnya sekarang dipakai untuk pendidikan agama, orang belajar manasik haji, ketemu seakan-akan dia ada di tengah-tengah Masjidil Haram, syai, dia harus berdoa sesuai dengan perintah-perintah di situ, padahal itu di metaverse, bisa pakai metaverse. Tapi tidak hanya itu, sekarang yang sudah dilakukan misalnya pemerintah pakai
metaverse untuk menjelaskan kayak apa loh ibu kota Nusantara itu. Jadi kalau Anda pergi ke titik nol, kemudian Anda pergi ke wilayah yang akan jadi istana presiden di Pasar Utara, Anda akan ada barcode yang Anda kalau Anda tempelin HP Anda keluar metaverse-nya, Anda bisa lihat tuh. Kalau pakai kamera, keadaan asli yang masih sedang dibangun dengan 5 tahun yang akan datang. Jadi kelihatan. Nah itu metaverse bisa dipakai untuk komunikasi, untuk promosi, untuk menjelaskan. Tapi tidak hanya itu metaverse itu juga bagian dari blockchain. Persoalan komunikasi yang paling mendasar yang tadi saya katakan, komunikasi publik ini sebenarnya ada kewajiban negara. Sekali lagi, komunikasi publik, government public relation itu kewajiban negara. Karena di era digital ini ketika semua orang bisa jadi wartawan, semua orang bisa jadi konten kreator, isi media sosial itu terlalu banyak disinformasinya. Terlalu banyak informasi-informasi yang menyesatkan. Terlalu banyak bias-bias yang terjadi, termasuk tentang negara, tentang fungsi-fungsi lembaga, tentang kinerja mereka, kinerja pemerintah, kinerja lembaga. Itu banyak yang bias. Banyak yang dekontekstualisasi. Konteksnya sebenarnya bagus, dipotong menjadi berubah maknanya. Presiden bicara yang bagus selama katakanlah 3 menit, dipotong hanya beberapa sequel gitu, beberapa detik, jadi buruk karena punya arti yang beda. Saya aja pernah dipotong-potong perdebatan saya dengan tokoh-tokoh tertentu dipotong sehingga saya menjadi bodoh banget. Itu terlalu banyak di media sosial itu, terutama untuk negara ini. Negara kelihatan buruk, kelihatan jelek, compang-camping, seakan-akan tidak membangun, seakan-akan banyak hutang dan sebagainya dan sebagainya. Nah, komunikasi publik itu kewajiban untuk melempangkan, kembali meluruskan disinformasi yang terjadi di publik. Tapi apakah bisa? Apakah sudah dilakukan? Sudah, tapi tidak efisien. Itu jawabannya. Strategi membuat konten yang bagus, menarik, inspiring, optimis, menyemangati, dan lain-lain tetap penting. Jadi ilmu-ilmu komunikasi yang selama ini sudah dipelajari di kampus-kampus tetap penting. Tapi tidak cukup dengan itu saja. Karena problem utamanya tadi saya katakan, sistem distribusi. Kominfo sudah bikin, Dirjen IKP bikin, katakanlah begitu. Humas kementerian bikin, humas lembaga bikin, humas pemerintah daerah bikin. Tapi apakah sudah terdistribusi dengan baik menghadapi yang disinformasi? Sekali lagi, kekuatan negara, kekuatan publik, humas-humas pemerintah, itu sudah tidak sekuat netizen yang jumlahnya 212 juta. Makanya saya katakan, the power of netizen over the power of state. Kekuatan netizen itu sudah melebihi kekuatan negara. Kominfo itu berapa sih jumlah ini karyawannya? Padahal tidak semua orang Kominfo adalah komunikator publik. Bukan semuanya GPR. Hanya di Dirjen IKP. Dirjen IKP juga tidak semua direktorat itu semuanya terkait dengan GPR. Hanya beberapa direktorat dan jumlahnya nggak banyak dibandingkan dengan ratusan juta orang. Nah itulah makanya kita harus cari solusinya. Problem utamanya ini distribusi, partisipasi publik yang rendah. Publik mau mendistribusikan dan partisipasi kalau kontennya menarik dan kontennya itu memang trending. Tapi biasanya adalah justru hal-hal yang negatif yang trending. Kalau ada hoax, keburukan bisa trending. Kalau ada orang ketangkep KPK bisa trending. Tetapi yang positif-positif, yang membuat orang optimis, yang bagus-bagus tadi konten-konten bagus, itu tidak pernah trending. Tidak pernah itu tersebar dengan... Nah, disitulah makanya kita perlu effort. Kalau mau distribusi memang bisa pakai teknologi digital sekarang, tapi biayanya juga sangat mahal dan itu pun seringkali tidak efektif karena masyarakat seringkali bisnis usual. Jadi inilah problem persoalan komunikasi publik. Apa yang harus kita lakukan? Kuncinya adalah metode social mining dalam blockchain.
Itu yang saya tawarkan. Atau teknik social mining dalam blockchain. Apa itu? Publik yang biasanya lebih banyak nge-share hal-hal yang sensasional, hal-hal yang negatif, diajak melakukan aktivitas yang produktif secara digital dengan semuanya perilaku mereka tercatat dalam blockchain. Jadi masuk dalam blockchain, lalu perilaku-perilaku yang positif itu memperoleh catatan-catatan dan atau katakanlah mendapatkan poin-poin tertentu, dan itu poin itu bisa diberikan reward berupa token. Token adalah seperti ya katakanlah kayak kripto, uang kripto, atau pakai apapun boleh. Mau bikin kripto baru atau pakai kripto yang sudah ada boleh. Semakin aktif secara digital seseorang, semakin banyak dia dapat token. Jadi kalau sekarang orang nge-share, orang like, orang komen di YouTube dapat apa? Mohon maaf, nggak dapat apa-apa. Yang dapat adalah YouTubernya. Pak Henry, mohon maaf. Yang dapat adalah orang yang di-share. Pak Henry Subiakto, mohon maaf. Ini subscriber atau follower, atau kalau sudah banyak subscribernya dia dapat Google AdSense, dapat iklan, dapat duit. Pak Henry, mohon maaf, kita potong sedikit. Mohon maaf, Pak Henry, waktunya tinggal 5 menit lagi. Atau diberhentikan juga nggak apa-apa, kok saya berhenti di sini. Dilanjutkan lagi, masih ada 5 menit lagi, kami persilakan Pak Henry. Ya. Oke, jadi kuncinya social mining. Apa itu social mining? Perilaku digital, perilaku untuk komunikasi yang positif itu menjadi sebuah aktivitas yang tercatat dan semua pelakunya itu memiliki data sendiri-sendiri dengan blockchain. Sehingga saling kontrol. Dia tidak bisa memanipulasi social mining karena semua saling kontrol. Itulah kayak seperti Bitcoin, ya. Berarti blockchain ini bisa membangun sistem gotong royong dalam komunikasi ataupun juga aktivitas lain. Termasuk kalau misalnya Anda punya perusahaan di blockchain kan, maka insentif itu tercatat semua, yang hanya dapat itu adalah mereka yang melakukan aktivitas produktif, itu dapat tercatat semua dengan blockchain. Dan semua bisa saling kontrol karena tidak terkonsentrasi datanya di satu server, tapi semua pelaku memiliki data. Itu yang namanya blockchain. Jadi membangun, ini perlu dilakukan mulai dari Kementerian Kominfo misalnya, atau Dirjen IKP, atau bisa di kabupaten atau di provinsi, bikin sebagai pilot project blockchain. Nah, sehingga dengan blockchain ini kalau sudah ada social mining, maka akan terjadi pemberdayaan publik. Publik yang aktif nge-share kebaikan, dia dapat poin. Poin-poin inilah yang kemudian bisa dipakai untuk mendapatkan reward. Apakah itu untuk potongan-potongan diskon-diskon kalau belanja, apakah itu terkait dengan insentif-insentif. Kalau misalnya ASN, insentif ASN dikaitkan dengan aktivitas digitalnya ketika melakukan public relation, terlibat dalam public relation, sehingga insentif bukan pukul rata, tapi insentif diberikan berikan sesuai dengan aktivitasnya secara digital di blockchain. Ini yang perlu, itu yang namanya social mining. Nah, jadi social mining ini untuk mengaktifkan partisipasi internal publik, misalnya social mining untuk mengajak eksternal publik terlibat komunikasi, dan untuk mendukung institusi atau organisasi, social mining untuk kemudian supaya dapat insentif, dapat bonus, bahkan mungkin kalau untuk dapat bisa naik haji atau umrah kalau untuk yang. Jadi ini perlu sekali dilakukan, dan itu bisa dilakukan dengan membuat sistem blockchain dan lebih aman, tidak diretas. Tidak bisa diretas seperti sekarang. Bahkan itu lebih aman untuk Indonesia. Nah, apa yang harus dilakukan? Tahapannya adalah membangun ekosistem blockchain untuk gotong royong ini. Indonesia yang lebih baik, produktif, dan sinergis dalam konteks komunikasi. Bisa dimulai dari satu perusahaan, bisa dimulai satu institusi, bisa dimulai dengan kabupaten, kota, dengan sistem blockchain. Tapi ini memang harus dikembangkan dengan tahapan-tahapan seperti itu. Kemudian komunikasi publik dan GPR menjadi sebuah ekosistem blockchain yang bisa melibatkan siapapun, baik itu secara nasional, bahkan mungkin di daerah, lokal, tapi juga bisa mendunia. Ekosistem blockchain yang dibangun bisa disinergikan dengan sektor lain, kementerian lain untuk menciptakan penggunaan bersama data-data sistem blockchain.
Ini yang bisa dilakukan. Ya, saya karena waktunya pendek, tapi intinya pemikiran saya seperti itu, nanti bisa dikembangkan dengan tanya jawab. Kira-kira demikian. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq untuk teman-teman yang NU. Nun wal kolami wa mayasturun untuk Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Santi Santi Om. Terima kasih.